Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an talkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingganya pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar Al-Qur'an Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitunya masjid, tempat kita beribadah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Allah berikan ke dalam hati mereka as-sakinah. Apa itu? Ketenangan. Subhanallah. Ghasyiyatuhumur rahmah, ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian mereka akan diliputi dengan rahmah, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai para hambanya yang berkumpul di masjid. Kalau seandainya banyak perkumpulan di luar sana, perkumpulan yang mereka lakukan atas dasar kepentingan dunia, akan tetapi perkumpulan kita di masjid adalah perkumpulan yang mana didasari akan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan kita terhadap hari akhirah, hari akhir, hari di mana semua kita akan kembali kepada hari tersebut. Suatu hari, karena ini lambat, kita awali dengan sebuah kisah yang masih dengan ulama yang kemarin. Siapa namanya kemarin? Fudail bin Iyad. Suatu hari laqiyal Fudail bin Iyad rajulan. Suatu hari Imam Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini tidak lagi muda. Sudah terlihat di wajahnya asar, tanda-tanda yang mana dia tidak bisa lagi disebut dengan anak muda. Maka Imam Fudail bin Iyad bertanya kepada bapak ini, "Wahai bapak, kam umruk? Berapa umurmu sekarang? Berapa umurmu sekarang?" Maka silakan dijawab sendiri-sendiri. Pertanyaan ini pantas kita tanyakan kepada diri kita. Kam umruk? Berapa umur Anda sekarang? Maka beliau menjawab, qala ar-rajul sittuna sanah. Umurku, hai Imam, sekarang ini sudah 60 tahun katanya. Sudah 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan, idza anta mundu sittina sanah. Jika seandainya benar bahwasanya umur Anda sudah 60 tahun, maka semenjak 60 tahun yang lalu tasiru ilallah, engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat umur ini bukanlah bertambah, akan tetapi berkurang. Seandainya hari ini umur kita 40 tahun, jatah yang Allah berikan misalnya 70 tahun, berarti masih tersisa berapa? 30 tahun. Tahun besok berapa lagi tersisa?
29. 5 tahun lagi? 24. 20 tahun lagi? 4 tahun lagi. 3 tahun setelahnya? Tinggal 1 tahun lagi. 9 bulan setelah itu? 2 bulan setelah itu? Berarti umur kita sudah habis. Kemana kita setelah umur habis tersebut? Masuk ke dalam kuburan kita. Maka orang ini mengatakan, Imam Fudail mengatakan, tushiku antasila ilaih. Apa kata beliau? Hampir-hampir saja perjalananmu akan sampai. Seandainya Anda ingin ke Jakarta, berarti Anda sudah sampai di Lampung. Ya. Tinggal menyeberang, kemudian kita sudah sampai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umur umatku 60 sampai 70 tahun saja. Ini sering kita ulang-ulangi, Pak, agar kita banyak mengingat mati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya, ayu muslim akyas. Mana muslim yang paling cerdas? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muslim yang paling cerdas adalah seorang muslim yang banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Rasulullah mengatakan, perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang akan memutus kelezatan dunia, yakninya kematian. Memperbanyak mengingat kematian ini bagus agar kehidupan kita terarah kepada arah yang lebih baik. Ketika hendak melakukan kemaksiatan, ingat besok atau nanti 1 jam lagi nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya seorang pemuda berjalan di muka bumi dengan hura-hura yang tidak terkendali, padahal kain kafannya sedang dijahit. Seseorang bertanya lewat di hadapan orang yang sedang menjahit kain kafan, "Wahai Bapak, apa yang kamu lakukan?" Apa kata Bapak tadi? "Saya sedang menjahit kain kafan." Siapa yang meninggal? Apa kata Bapak tadi? Belum ada. Mana tahu nanti sore ada yang meninggal. Ternyata yang meninggal adalah yang bertanya tadi, atau yang meninggal ternyata adalah yang menjahit kain kafan. Siapa di antara kita yang sudah mempersiapkan kain kafannya? Di saat, ya Masya Allah, di saat yang lainnya membeli baju-baju yang mahal, belum sempat lagi baju tersebut dipakai, dia sudah meninggal dunia. Kemudian siapa di antara kita yang sudah mempersiapkan tanah di mana dia akan tinggal di tempat tersebut? Jauh lebih lama tinggal dalam kuburan kita dibandingkan tinggal di dunia ini. Rasulullah saja sudah berada dalam kubur berapa lamanya? 1400 tahun beliau di dalam alam barzakh. Seandainya kita meninggal abad ini, dan saya yakin yang berada di masjid abad ini insya Allah meninggal dunia semuanya. Yakin? Kalaupun hidup sudah menyusahkan. Tahun 2100, bayangkan berapa umur kita tuh? Saya saja sekarang udah 30 tahun. Berarti 2100 sudah 110 tahun. Apa yang bisa diperbuat oleh seseorang yang sudah berumur 100 tahun? Dikasih gadis nggak bisa lagi, ya, nggak ada gunanya, ya, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, makan disuapin, buang air dicebokin, sudah menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Ya, abad ini sudah meninggal dunia kita semuanya. Apa yang kita harapkan dari kehidupan yang pendek ini? Maka orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia istirja.
mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Imam Fudail mengatakan hal ta'rifu ma'naha, wahai bapak, engkau mengucapkan kalimat yang sangat luar biasa, apakah Anda tahu akan makna dari ucapan tersebut? Maka bapak tadi mengatakan, "Naam, betul, saya tahu insya Allah." "Naam a'rif," saya tahu bahwasanya anni Abdullah wa anni ilaihi raji'. Maknanya adalah bahwa saya ini adalah hamba Allah dan bahwa saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Fudail mengatakan, "Ya akhi, wahai bapak, man arafa annahu lillahi abdun." Barang siapa yang mengetahui, yang yakin bahwasanya dia bagi Allah adalah seorang hamba, wa annahu ilaihi raji', dan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falya'lam annahu mauqufun baina yadayhi, maka ketahuilah bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falya'lam annahu mas'ulun, dan ketahuilah bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'alima annahu mas'ulun falya'id lis-su'ali jawaba. Barang siapa yang yakin dan mengetahui bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mempersiapkan dari pertanyaan tersebut jawabannya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita usahakan di muka bumi ini. Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, beramallah kalian, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian. Jadi orang Islam itu Pak disuruh kerja oleh Allah, tidak disuruh di masjid saja, tidak. Oh saat saya beribadah saja di masjid, nanti rezeki Allah yang turunkan, tidak. Allah suruh kita bekerja, kemudian Allah akan berikan rezeki dengan sebab kerja tersebut. Maka orang Islam itu rajin, tidak pemalas dia. Allah telah menjamin rezeki dari burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Burung saja bisa bekerja, apalagi kita. Maka Allah katakan, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amalan kalian. Rasul juga akan melihat amalan kita. Orang-orang beriman juga melihat amalan kita. Kemudian setelah itu, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah, yang mana Allah tersebut mengetahui yang ghaib. Seseorang yang berbuat kejahatan di tengah kegelapan yang kelam, di bawah lautan sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Maka kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Agar Allah kabarkan kepada kalian kembali tentang apa yang telah kalian perbuat selama ini. Allah sebutkan lagi, wahai fulan, apakah engkau melakukan kaza wa kaza, kata Allah, apakah engkau hal fa'alta kaza wa kaza, engkau melakukan hal ini dan hal ini? Maka si fulan ini akan menjawab, "Naam ya Allah, betul. Bala, betul ya Allah, aku telah melakukan hal ini dan hal ini." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pada hari tersebut akan mengampuni, akan memperlihatkan kasih sayangnya.
Orang-orang yang mau berbuat baik semasa hidup di dunia. Setelah itu, maka fabakar rajul wa qala malhilah. Maka seketika bapak tadi menangis di hadapan Imam Fudail bin Iyad. Ya, dengan penjelasan beliau tadi, Anda tahu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan engkau yakin juga akan kembali kepada Allah, dan yakin juga akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah Anda mempersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Maka dia menangis. Ya, kalau kita betul-betul menghayal ini, Pak, terbayang bagi kita semua, kita akan berdiri di hadapan Allah, maka akan datang ketakutan kepada hati kita. Setelah ketakutan tersebut akan datang harapan dengan kita memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fudail mengatakan, yasirah, hal itu mudah. Mudah katanya. Wa ma hiya? Ya. Yarhamukallah. Apa kata orang tadi? Apa yang mudah tersebut wahai imam? Semoga Allah merahmatimu. Maka imam tadi mengajarkan orang ini, tuhsin fima baqa. Engkau perbaiki yang tersisa ini. Ya, engkau masih punya waktu, ya, untuk memperbaiki diri. 60 tahun Pak masih punya waktu. Yang tidak punya waktu itu adalah orang yang apa? Yang mana mautnya, rohnya sudah sampai di tenggorokan, sebagaimana keadaan Fir'aun. Dia beriman kepada Allah setelah dia hampir saja meninggal dunia. Ketika terbenam dalam lautan, dia baru mengatakan, amantu ilaha Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tobatnya tidak diterima lagi karena rohnya sudah sampai di tenggorokannya, sudah hampir dicabut oleh malaikat maut. Kemudian sampai matahari terbit dari sebelah barat. Sebelum itu terjadi, maka taubat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa memperbaiki yang tersisa ini. Tuhsin fima baqa. Yaghfirallahu lak ma qad madha wa ma baqa wa ma baqiya. Tuhsin fima baqi, tuhsin fima baqi. Yaghfirallahu lak ma qad madha wa ma baqi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kepadamu terhadap apa yang setelah ini dan apa yang sebelumnya. Fa innaka in asa'ta fima baqi akhadta bima madha wa ma baqi. Jika seandainya Anda tidak juga memperbaiki yang tersisa ini dari kehidupan Anda, maka Anda akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Anda lakukan sebelum ini dan apa yang maksiat yang engkau lakukan setelah ini. Karena bagi siapa saja yang mau memperbaiki dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan hapuskan seluruh kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan gantikan kesalahan tersebut dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa nggak bisa hidup nih? Sudah casnya masuk. Cas ini kayaknya lapang itu. Lapang. Kita lanjutkan saja dulu. Kemudian ya kita mengajak kepada ikhwah sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti beberapa tahun yang lalu kita mengadakan puasa Muharram, puasa Asyura, puasa 10 Muharram, ya, puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Karena hal ini memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang puasa, insya Allah kita akan berbuka bersama nantinya. Nah, kita akan sediakan, silakan nanti kita hitung. Nah, siapa saja, berapa saja
Tapi cepat dikasih jumlahnya kepada saya. Ya, hari Kamis kita akan ada kegiatan. Kita mungkin mulai jam 5, kita minta izin nanti ke pejabat jam 5 untuk sekalian tes untuk musyrif ya. Musyrif karena hari ini nggak terkejar. Hari Sabtu, hari Kamis kita tanggal 10 Muharram kita tes untuk penetapan guru atau musyrif Iqra Al-Quran dan tahfidz. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah. Kemudian kita lanjutkan dengan berbuka bersama pada tanggal 10 Muharram. Kita akan berikan ya yang terbaik insya Allah. Ya, bagi yang berpuasa, kalau seandainya semua berpuasa insya Allah. Tapi cepat kasih nama-namanya kepada saya. Jangan pada hari Rabunya dikasih. Kalau cepat, kalau bisa besok sudah dikasih. Yang mau berpuasa, maka insya Allah kita akan berbuka bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Kata beliau, puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Artinya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk banyak berpuasa pada bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Salat pada orang-orang tertidur sepertiga malam terakhir kita bangun, kemudian kita laksanakan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kita, maka Allah akan mencintai orang-orang yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, wasu'ila an sawmi yaumi Arafah faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka beliau mengatakan puasa Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Qala wasu'ila an sawmi yaumi Asyura. Kemudian beliau juga ditanya tentang keutamaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka beliau mengatakan faqal yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Ya. Akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersemangat untuk melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa 10 Muharram? Kenapa? Karena mereka meyakini pada tanggal 10 Muharram adalah hari di mana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. 10 Muharram. Dalam riwayat lain dikatakan juga 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Nuh turun dari mana? Dari bahterahnya. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan kepada beliau bahwasanya hari tersebut juga dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, hari 10 Muharram tersebut juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah mengatakan, fa iza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yaumat tasi'. Kalau seandainya tahun depan kita masih hidup, kita akan puasa pada tanggal 9-nya. Nah, jadi bagi kita yang ingin berpuasa untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, kita berpuasa 2 hari, yakni pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Bagi yang tidak sanggup cukup tanggal 10 saja boleh. Ya, tapi yang mau boleh tanggal 9 dan 10. Akan tapi kita berbuka puasanya bersamanya hari Kamis saja. Orang yang berpuasa Senin Kamis sekaligus diniatkan, ya, pada hari tersebut bahwasanya dia berpuasa pada hari Kamis dan puasa pada tanggal 10
Muharram. Akan tetapi falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Apakah tetap sunnah tersebut tanggal 9? Apakah masih disunnahkan walaupun beliau belum mengerjakan? Masih. Ya, karena sunnah itu apa pengertiannya? Ada yang tahu? Sunnah adalah yang perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, takrir atau diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sebagian perbuatan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diamnya beliau berarti tanda persetujuan terhadap perbuatan tersebut. Yang ini sudah diucapkan oleh beliau walaupun belum dilaksanakan oleh beliau. Maka sunnah tersebut ya hukumnya mustahab dan sunnah, berpahala orang yang mengerjakannya. Ya, bagi yang berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Bagaimana tanggal 9 saja Ustaz? Rugi kita, yang intinya adalah tanggal 10-nya. Nah, barakallahu fiik. Jelas ya penjelasan kita? Bisa dipahami? Nah, nanti insya Allah kita akan berbuka bersama kembali. Kita tausiah juga sebelum berbuka. Kemudian sebelumnya kita akan mencoba mendengarkan beberapa orang yang sudah direkomendasikan untuk menjadi musyrif, untuk mengajar kepada kawan-kawannya, untuk mengajarkan Iqra, mengajarkan Al-Quran dan mendengarkan hafalan kawannya. Maka bagi kita, gunakanlah waktu atau kesempatan ini dengan baik untuk kita benar-benar menggunakan waktu kita banyak dengan kalamullah, Al-Quranul Karim. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, gunakan kesempatan ini. Jangan malu untuk belajar dan jangan gengsi pula terhadap kawan kita yang mengajar sama-sama di sini. Tidak. Ya. Kita belajar kepada orang yang mungkin mereka sudah dahulunya belajar juga. Ya. Untuk bisa kita membaca kalamullah. Ya. Sebuah kisah juga dikisahkan oleh para ulama. Orang ulama Saudi, beliau menceritakan suatu hari atau suatu waktu pernah kejadian di Arab Saudi. Seseorang yang datang dari negara non-muslim untuk bekerja di Arab Saudi. Karena tenaganya dibutuhkan di sebuah perusahaan yang berada di negara Saudi. Dia belum beragama Islam. Kemudian dia juga mengajak istri dan anak-anaknya dan tinggal di sebuah apartemen. Melihat pekerjaannya yang sangat sibuk, suaminya ini melihat istrinya kasihan. Kemudian mereka berniat untuk mendatangkan seorang pembantu. Didatangkanlah pembantu dari negeri mereka yang juga belum beragama Islam. Benar saja, hari-hari mereka terbantu dengan pekerja yang pernah mereka datangkan dari negaranya. Ya, akan tetapi pembantunya ini punya pandangan lain kepada suaminya, sehingga membuat sang istri cemburu. Hati-hati Pak, kalau cemburu perempuan ini Pak, bahaya. Luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Melihat hal yang demikian gak tahan dia. Ketika suaminya bekerja, apa yang dia lakukan? Dibunuhnya lah pembantunya ini. Dibunuhnya pembantunya di rumah. Suaminya pulang, terkejut melihat pembantunya tak bernyawa lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka panik, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya suaminya ini hilang akal dan salah jalan. Bersepakat mereka untuk memutilasi pembantunya ini. Agar apa? Menghilangkan jejak. Dipotong-potong mayat tersebut, kemudian digali lubang di kamar mandi mereka, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan disemen baik-baik lagi. Sehingga tak seorang pun yang tahu. Berjalan waktu, tak seorang pun yang tahu. Akhirnya
keluarga ini mendapatkan rezeki yang lebih. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke tempat yang jauh lebih besar atau jauh lebih baik. Akhirnya mereka pindah. Setelah pindah, si pemilik rumah yang sebelumnya berniat untuk merenovasi rumah tersebut. Kemudian direnovasi, dicat, digali beberapa tempat. Akhirnya mereka menemukan potongan-potongan dari tubuh manusia. Ya, heboh ketika itu Arab Saudi. Akhirnya dicari oleh Pak polisi. Siapa-siapa saja yang pernah tinggal di tempat tersebut. Maka ditangkaplah keluarga ini. Diperiksa. Akhirnya terbukti merekalah yang melakukan pembunuhan tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kalau orang non Saudi yang berbuat salah seperti itu, membunuh di negara mereka, mereka tidak berlaku hukum Islam kepada mereka. Karena mereka bukan orang Saudi, dan sama pembunuhan tersebut terjadi antara bukan orang-orang Islam dan bukan orang-orang Saudi. Kalau orang Saudi udah apa? Udah selesai itu, ya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Akhirnya mereka dipenjarakan karena yang melakukan adalah non muslim, yang dibunuh pun juga non muslim. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Yang suami masuk ke penjara laki-laki, yang istri masuk ke dalam penjara perempuan. Anak-anak mereka dititipkan di fil hadanah, yakni tempat-tempat penitipan anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Apa yang terjadi di penjara tersebut? Sang suami terketuk hatinya untuk masuk Islam. Karena mereka berkumpul dengan orang-orang yang di dalamnya ada dai-dai juga yang masuk untuk belajar agama. Akhirnya suami masuk Islam. Sang istri pun demikian. Ya. Sang anak-anak mereka di hadanah, tempat penitipan, juga dididik oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka hafal Al-Quran Karim. Sang ayah akhirnya juga mampu menghafal beberapa surah dari Al-Quran. Begitu juga ibu. Ibu mereka juga setelah masuk Islam bagus keislaman mereka dan menghafal beberapa surah dari Al-Quran Karim. Setelah berlalu waktu bertahun-tahun, akhirnya mereka dibebaskan dalam keadaan jauh lebih baik dari sebelum mereka masuk. Mereka terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari kekalnya mereka dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islamnya mereka, apalagi setelah itu anak-anak mereka menjadi penghafal Al-Qur'an. Hikmah di balik apa? Di balik musibah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah mengatakan, boleh jadi kalian membenci terhadap sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kalian. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah yang mengetahui. Maka apapun keadaan kita, yang terbaik yang kita lakukan adalah menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima takdir. Karena setiap perjalanan hidup kita ini tak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima atau tidak terima kita, yang takdir Allah tetap saja akan berlaku. Maka lebih baik kita menerimanya. Maka lebih baik kita bersabar di atasnya dan mendapatkan, memperoleh atau mencari hikmah di balik musibah yang menimpa kita. Ya. Kalau kita tidak berkumpul di sini, ya boleh jadi kita tidak akan belajar Al-Quran Karim, tidak belajar sholat, tidak belajar agama. Yang jelas kita tidak bertemu mungkin Pak ya, kita tidak bertemu ya. Baik kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kami sudah kegiatan juga kerjasama juga dengan Polda Sumbar. Setiap 2 kali sepekan juga kita ke sana. Nah, nanti ada yang dari Polda gabung ke sini, tinggal
menyesuaikan saja lagi, karena mereka sudah kita jemput ke sana, ya, kita jemput ke sana. Mudah-mudahan mereka ya bisa menerima sebagaimana kita bisa menerima juga di tempat ini. Baik kaum muslimin dirahmati Allah, kita lanjutkan karena ini agak lambat ini masuknya tadi, ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kita baca kembali surah Al-Fatihah bersama. Ini sering kita ulang-ulang agar bacaan Al-Fatihah kita semakin bagus. Waktu kita masih panjang, sekitar 25 menit lagi sampai jam 12. Ya, sekali lagi kami mohon nanti nama-nama yang berencana untuk puasa diberikan kepada kita. Insya Allah kita akan berikan pembukaannya dari dari luar. Mudah-mudahan kita sama-sama melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa pada tanggal 10 Muharram. Istami'u jayyidan waraddidu. Dengarkan dengan baik, kemudian ikuti setelah ana baca. Semuanya harus ikut. Baik yang depan, belakang, berdiri, yang duduk, semuanya harus ikut ya. Istami'u, dengarkan, kemudian ikuti setelah ana baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, nah. Barakallah. Ya, kita masuk pelajaran pertama, makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, karena huruf-huruf hijaiyah tidak sama dengan huruf abjad. Ya, tidak sama atau sama sebagian tapi kebanyakannya tidak sama. Ada beberapa huruf malahan tidak ada dalam huruf Indonesia. Ya, maka kita perlu mempelajari tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Tempat keluar huruf ada 5 tempat. 5 tempat tersebut ya dikelompokkan lagi ya oleh para ulama kita. Tempat keluar huruf 17 pada 17 tempat dalam 5 tempat ini. Ya, jadi 5 tempat ini masih bisa dikembangkan. Itu sebanyak berapa? 17 tempat yang tersebar di al-jauf. Al-jauf apa artinya? Rongga mulut. Kemudian al-halq, tenggorokan. Kemudian al-lisan, lidah.
Asyafatan, kedua bibir kita. Kemudian al-khayshum, rongga hidung. Nah, ini 5 tempat keluar huruf. Di rongga mulut al-jauf, al-halak tenggorokan, al-lisan lidah, asyafatan 2 bibir, dan al-khayshum rongga hidung. Pertama kita pelajari terlebih dahulu tempat keluar huruf di al-jauf, yakni rongga mulut dan rongga tenggorokan. Apa saja hurufnya? Yakni huruf mad. Huruf mad. Apa itu huruf mad? Huruf yang membuat huruf sebelumnya menjadi panjang. Huruf jim tambah alif. Jim yang berharokat fathah tambah alif menjadi ja. Ya. Ja, panjangnya ini tempat keluarnya di mana? Di rongga mulut. Ja. Nah, itu rongga mulut itu. Huruf ain yang berharokat dhammah bertemu dengan waw, huruf mad, maka dipanjangkan. Panjangnya ini keluarnya di mana? Di al-jauf. U-nya itu di mana tempat keluarnya? Di rongga mulut, bukan di rongga hidung. Itu di rongga hidung itu. Tapi rongga mulut kita, bukan di dalam rongga hidung. Ada orang baca itu berarti di hidung. Kemudian huruf mad sebelumnya ada huruf yang berharokat bawah. Ya, ad-dinu, din, i-nya ini tempat keluarnya di mana? Di rongga mulut. Dan insya Allah ini mudah. Kita baca contoh ayatnya. Contoh ayatnya ya, di sini ada beberapa tempat di mana ada huruf mad. Perhatikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Coba baca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mana yang menjadi pelajaran kita? Pertama, walladzina, zina itu rongga mulut. Yu'minuna itu rongga mulut juga. Bima itu rongga mulut. Jelas ya? Paham tum? Paham. Nah, ini mudah insyaallah. Ini tempat keluar huruf yang pertama, yakni huruf mad. Itu tempat keluarnya di mana? Di rongga mulut. Ya. Ini perlu bagi kita. Nanti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak didik kita yang lainnya, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya kemarin, kalau bisa semua kita yang lulus dari santri ini bisa mengajar di tempat-tempat tinggal kita nantinya. Sekarang banyak Pak, banyak angker musola-musola, lebih angker dari tempat pekuburan. Betul Pak, tempat pekuburan ramai. Ngapain di tempat pekuburan? Hah? Cari nomor, la haula wala quwata illa billah. Iya Pak, musola-musola di kampung-kampung terkunci, tidak ada orang yang mau lagi menungguinya. Siapa yang akan menghidupkan musola tersebut? Insya Allah tamatan dari kita ini, dari Masjid Taqwa LP Muharram. Ya, insya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Hidupkan masjid-masjid yang sudah angker tersebut. Suatu hari, ini kisah lagi ya. Ada seorang bapak yang dia sangat rajin menghidupkan masjid. Setiap 5 waktu dia azan. Dia azan ketika subuh. Alhamdulillah tak ada yang datang. Dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam. Azan lagi ketika zuhur. Alhamdulillah tak ada juga yang datang. Waktu asar azan lagi dia. Alhamdulillah tidak ada yang datang juga. Begitu juga dengan maghrib, tidak ada yang datang. Isya juga tidak ada yang datang.
Panik hati apa kok? Akhirnya dia bangun jam 12 malam. Kemudian dia azan. Azan, dihidupkan semua mic. Akhirnya semua orang datang. Termasuk Pak RW juga datang. Pak RT juga datang. Datang untuk apa? Marah. Gilo katanya. Dia apa akhirnya kan? Jam 12 malam azan. Ayolah karena ya Pak Boceng. Induk-induk juga datang. Sialan azan tengah malam kok. Akhirnya terkejut bapak tadi. Banyak yang tiba saya. Semua orang mengatakan dia sudah gila. Kemudian bapak tadi mengatakan, kira-kira sianan gilo. Ambo dari pagi subuh azan, jam 5 azan. Zuhur azan lombo. Asar azan jo. Maghrib juga azan. Isya terakhir tadi juga saya azan. Ambo yang azan, ambo jo yang iqomah, ambo yang jadi imam. Tak satu pun dari wajah-wajah yang tiba malam kini gua datang ke masaji gua. Ambo azan jam 2 balik, tiba kalian katanya. Siapa gilo sebenarnya gua? Siapa yang gila? Siapa yang gila sebenarnya? Warga yang gila. Azan subuh tidak datang. Azan maghrib tidak datang pula. 5 waktu dipanggil. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita meraih kemenangan. Tak satu pun yang datang. Azan nambu jam 2 balik malam tiba kalian. Kalian yang gila. Akhirnya balik kanan Pak RW. Malu. Tak ada ngecek dah. Langsung pulang. Induk-induk tadi je anak dia tiga saja dah. Akhirnya besoknya barulah mereka datang sholat. Kalau enggak nanti dikecekin gilo di mama saji. Atau baningke-ningke mama saji bekolai. Kini jam 2 malam nyo azan. Beko nyobai jam 3 malam lah azan. Karena enggak ada yang tiba. Karena kalau enggak je besoknya tiba, inyo akan azan di jam 2 malam, jam 3 malam ya. Agar semua orang tiba balik. Akhirnya mereka meramaikan masjid. Ini sekarang masjid jadi angker. Padahal bukan masjid yang angker. Kitanya yang sudah angker-angker ya, enggak pergi ke masjid. Karena enggak ke masjid, akhirnya wajah kita menjadi hitam, kelam, penuh dengan maksiat kepada Allah. Akhirnya kita terlihat angker. Ya. Ini al-jauf ya. Ya, jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke laptop ya. 3 huruf ini tempat keluarnya di rongga mulut ketika dia sebagai huruf matnya. Kemudian al-halq, yakni tenggorokan. Ada 6 huruf yang keluarnya di tenggorokan kita. Apa saja itu? Huruf izhar semuanya. Makanya disebut dengan izhar halq. Dibaca jelas atau tidak boleh dengung. Setiap tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang keluarnya itu dari tenggorokan kita. Jumlah hurufnya ada 6. Dari pangkal tenggorokan huruf A. Kemudian huruf H. A. H. A. H. Itu tempat keluarnya di pangkal tenggorokan. Di tengah-tengah tenggorokan ada 2 huruf juga. Huruf H. H. H pedas ini. H. Hi. Hu. Ah. Ah. I. U. Huruf ain itu di tengah-tengah tenggorokan. Wasatal halq. Kemudian di tenggorokan kita yang paling dekat dengan lidah ada 2 huruf juga. Huruf kha.
kho, khi, khu, kemudian huruf gho, ri, ru, el. Nah, ini huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Dari 6 huruf ini, apa huruf yang ada dalam bahasa Indonesia? Huruf A1 dan huruf H1. Adapun yang lainnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Maka sama saja bagi mereka ya, huruf H dengan H. Maka ini perlu kita pelajari. Bahwasanya H itu ada 3 macamnya. Hampir mirip. H, kho. Nah, ini 3 huruf H yang hampir sama. Ya. Dia hampir sama tapi tempat keluarnya berbeda. Walaupun sama-sama di tenggorokan, akan tetapi posisinya berbeda. Kita baca. Nah, ini ayatnya juga belum kita hafal ini. Tapi kita baca juga lah. Kita baca bersama, silakan ikuti. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun adzim. Ada terdapat di situ semua huruf yang kita baca tadi. Huruf A ada, huruf H juga ada, huruf H juga, huruf kho, khotamallah. Kemudian huruf gho, ghishawah. Ini ayat praktek yang kita ambil sengaja yang ada huruf-huruf tersebut di dalamnya. Juga dalam dalam ta'awudz. A'udzu billahi. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita pelajari 2 tempat ini dulu. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kita semuanya. Berarti kita sudah mempelajari berapa huruf itu? 9 huruf. Al-Jawf 3 huruf, Al-Halq 6 huruf. Masya Allah. Kalau kita hafal ini Pak, Masya Allah. Ya. Kalau kita hafal huruf Al-Halq ini, sekaligus kita hafal huruf izhar. Dalam tajwid nanti kita pelajari huruf-huruf izhar. Huruf-huruf di mana kalau bertemu tanwin atau nun mati dengan 6 huruf ini, dia tidak boleh didengungkan. Baik, sampai di situ saja dulu pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Baiknya kalau takjub dengan sesuatu, kita baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu lebih baik daripada apa? Dari tepuk tangan. Karena Masya Allah itu mendoakan. Ya. Kalau tepuk tangan apa? Tidak ada doanya. Maka kalau kita takjub dengan sesuatu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, jadi itu. Ya, kalau kita mengagumi atau namanya memberikan
apresiasi terhadap seseorang, kita baca Masya Allah, Masya Allah. Ada pertanyaan? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak. Saya ingin bertanya tentang soal puasa di 10 Ramadan. Apa tentang niatnya Pak? Oh iya. Iya, barakallahu fiik, puasa pada tanggal 10 Muharram. Benar Pak. Apa niatnya? Niatnya puasa Pak. Ya, jangan puasa niatnya sholat ya. Di mana niat? An-niyatu fil qalb. Ya, an-niyatu fil qalb, yakni kita niatkan pada malam harinya sebelum tidur atau ketika sahurnya. Kita makan sahur itu atau minum ketika waktu sebelum subuh, dalam hati kita terbesit untuk melaksanakan puasa 10 Muharram. Itu saja cukup. Jangan gara-gara ndak pandai niat nggak jadi puasa. Nah, banyak orang nggak jadi sholat, banyak jadi sholat, nggak tahu niatnya dasar. Nah, enggak. Kita niat itu kata Rasulullah, kata diajarkan oleh Rasulullah SAW, puasa niat itu dalam hati kita. Kita ini mau ngapain? Ada dalam hati kita tersebut. Samunya kita kapasa Pak, kapasa, mana kapasa? Belanja. Terus nak tapaun durian, nyobali durian. Keceknya, yo ndak niat tadi beli durian docenya. Berarti ndak niat itu. Maka ya apa namanya an-niyah, niat itu adalah yang ada dalam hati kita. Ya, maka kita niatkan pada malam hari Rabu tersebut, kita ketika ingin tidur karena khawatir nanti nggak bangun sahur, kita ingin puasa besoknya. Sebaiknya kita sahur walaupun hanya minum seteguk air, boleh? Ya. Lah Pak, silakan Pak. Iya, Masya Allah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya. Ya. Amal ibadah orang yang jual sapu terima nggak? Oke, barakallahu fiik. Amalannya diterima atau tidak? Kalau dia tobat setelah itu diterima Pak. Harus bertaubat dari perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita ini. Selama kita mau memperbaiki diri kita, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita berdosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertobat, diterima amalannya Pak. Diterima amalannya. Apapun kejahatan yang kita lakukan, apapun kejahatan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala hamba mengangkat tangannya meminta ampun dan meminta sesuatu kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hamba tersebut ketika tangan tersebut kembali ke tempatnya tanpa membawa apa yang dimintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memperbaiki diri kita. Silakan kalau misalnya Pak. Terakhir ya, fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau bertanya. Setelah sholat asar itu kan tidak ada untuk sholat sunnah yang lainnya. Ya. Bagaimana dengan sholat sunnah wudhu? Sekian saja. Ya, barakallahu fiik. Setelah sholat asar tidak ada sholat rawatib. Ya, jelas ya. Itu yang pertama. Yang mengiringi sholat kita atau sholat rawatib adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya,
kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Boleh sholat sebelum maghrib, dan boleh juga sholat sebelum isya antara azan dan iqamah. Tidak boleh sholat setelah asar. Yang pertama, tidak ada sholat rawatib setelah asar. Yang kedua, yang dilarang tersebut adalah sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah tidak ada kaitannya dengan tempat dan waktu. Ya, kita boleh sholat kapan saja. Apa kamu sholat apa? Sholat mutlak boleh. Boleh kita ingin mendekatkan diri kita sholat sunnah sebanyak-banyaknya boleh. Ya. Adapun ketika seseorang dia berwudu, dia sholat, maka ini diperbolehkan karena kaitannya dengan wudunya tadi. Ketika dia masuk masjid setelah asar, juga boleh dia sholat tahiyatul masjid. Yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak. Itu Pak ya jawabannya. Adapun sholat sunnah yang ada kaitannya dengan perbuatan sesuatu atau tempat, maka ini diperbolehkan. Kapanpun waktunya, kapanpun kita masuk masjid, maka sebelum duduk kita harus sholat 2 rakaat. Kalau bertemu dengan sholat wajib, perlu enggak sholat tahiyatul masjid lagi? Orang udah sholat wajib ini, kita belum sholat tahiyatul masjid lagi. Apakah perlu? Tidak perlu lagi. Kita masuk ke masjid berpas-pasan setelah azan, kita sholat sunnah rawatib. Apakah perlu kita sholat tahiyatul masjid lagi? Tidak. Karena yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, perbuatan pertama yang dilakukan oleh hamba ketika masuk masjid adalah sholat. Maka kalau kita sholat rawatib atau sholat wajib, maka sudah tergantikan sholat tahiyatul masjidnya. Naam, tabarakallah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.